Hari ke-17 karantina atau bekerja di rumah. Setelah 3 minggu yang lalu saya bekerja di Purwokerto di luar rumah ya. Dan di sana saya mereview kulkas dan rice cooker. Linknya di sebelah sini kalau ingin melihat link review saya sebelumnya. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah AC, air conditioner. Setelah terakhir saya bahas itu 1 bulan yang lalu, yaitu AC Beko. Di sana dengan gaya Budi Setiawan Binomo saya menjelaskan banyak hal yang banyak sekali yang harus kita pertimbangkan ketika akan membeli AC. Di sana saya jelaskan semuanya. Misalkan ruangannya untuk apa, dimensi ruangannya berapa kali berapa meter, tinggi ruangannya, arah mata angin, banyak hal di sana. Bahkan saya juga jelaskan bagaimana menentukan AC yang tepat Anda miliki. Misalkan carilah ya AC yang nilai atau tingkat IR-nya itu tinggi. Di sana dijelaskan semua. Silahkan klik di pojok kanan atas kalau ingin melihat review AC sebelumnya. Yang kali ini akan saya bahas, yang kali ini akan saya review adalah AC dari merek yang sudah ternama, yaitu Mitsubishi. Harganya 2 kali lebih mahal dibandingkan AC yang saya review sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan harga yang 2 kali lebih mahal tersebut memiliki fitur yang sesuai? Kita akan lihat di review sekarang. Tonton sampai habis review kali ini. Air conditioner atau AC sebagai alat elektronik untuk menjadikan udara pada ruangan nyaman, artinya suhu dan kelembabannya sesuai, diharapkan kinerja yang efektif dan efisien. AC yang efektif dan efisien itu yang seperti apa? Yang tagihannya nggak bikin kantong jebol, tagihannya nggak tinggi, tapi pendinginannya maksimal. Nah, kemudian untuk melihatnya itu dari mana? Kita lihat dari nilai IR. Saya nggak akan jelaskan ya apa itu IR karena di review sebelumnya saya sudah bahas. Tapi kebanyakan orang sekarang nih taunya yang wattnya rendah alias low watt itu penentu tinggi rendahnya tagihan listrik. Itu persepsi yang salah ya, karena AC low watt itu diciptakan bukan untuk itu, bukan tagihan listrik yang rendah sebenarnya. Tapi AC low watt itu diciptakan untuk mengakali daya listrik rumah yang rendah, tapi pengen ada AC atau mau tambah AC seperti itu. Saya sudah buktikan AC low watt saya sebelumnya itu listriknya sangat besar sekali tagihannya, sangat boros. Kemudian saya ganti sama yang standar yang sekarang, yang Mitsubishi, tagihannya malah turun. Dari mana saya tahu biaya listriknya turun tersebut? Dari aplikasi hemat energi. Dan ini ya aplikasinya. Silahkan teman-teman download aplikasi hemat energi dan lihat berapa pengeluaran per bulannya AC Anda di rumah. Itu bisa dikalkulasikan. Bahkan Anda kalau ingin mencari perbandingan AC, misalkan AC A dan AC B, kita bisa lihat tuh berapa perbandingannya pengeluaran kita tiap bulannya, tiap tahunnya, bahkan tiap 10 tahun. Oke, Mitsubishi adalah merek dari negara Doraemon dan Nobita yang terkenal dengan teknologi yang maju. Mitsubishi ini juga banyak subbisnisnya. Dari bidang consumer goods, elektronik, ada nih Mitsubishi Heavy Industry dan Mitsubishi Electric. Nah, AC yang akan kita bahas sekarang adalah AC SLK 05CR dari Mitsubishi Heavy Industry. Oke, Mitsubishi ini sudah ada dari kurang lebih 200 tahun yang lalu ya. Jadi dia membuat jet pesawat dulunya, dan teknologi AC-nya pun sekarang itu disematkan teknologi jet pesawat tersebut. Nanti kita bahas lebih detailnya. Pertama kita lihat tampilan luarnya ya, desainnya compact, kecil. Bagaimana dengan performanya? Kita lihat. Dan kita lihat di bagian swingnya belum force swing, artinya masih atas bawah saja. Kalau kita ingin swingnya atau arah anginnya ke samping, kita geser manual saja, bisa seperti itu. Di bodinya menempel stiker scam dan nilai IR. Di sini nilainya 10,63, artinya mendapatkan bintang kategori 4 ya, hemat energi di sini. Indikator lampu LED di sebelah sini kita lihat. Sayang sekali tidak ada digital tampilan suhu. Padahal AC yang baru semuanya harusnya ada ya. Kemudian di bagian bawah tertulis informasi tipe produk, nomor seri, dan wattnya. Bagian filternya keren nih, karena mudah sekali untuk dilepas atau untuk membersihkannya. Tinggal ditarik saja seperti ini. Merek lain pada umumnya harus buka atau bodi AC-nya itu bodi depannya dilepas, filternya di dalamnya biasanya agak repot sekali. Kalau ini sangat mudah sekali, tinggal ditarik seperti ini aja.
Jadi memudahkan kita ketika akan membersihkan filter ini ya, pembersihan berkala. Kalau dilihat dari filternya tidak serapat seperti Samsung dan Beko ya, agak rongganya itu terlihat lebih besar. Ya, kalau kita lihat hanya filter saja di sini. Tidak ada filter karbon atau catechin filter untuk menetralisir bau dan bakteri. Jadi di sini nggak ada. Dia cuma ada filter doang. Jadi cuma filter saringan udara saja. Oke. Dan bagian evaporatornya terbuat dari material aluminium. Kita lihat bagian dalamnya siripnya itu sangat rapat sekali. Ini bagus sekali kalau udah rapat seperti ini. Saya kurang tahu U-band-nya itu tembaga atau bukan. Yang pasti U-band-nya itu pasti yang paling tercanggih kalau dari segi harga seperti ini. Pasti yang paling bagus, yang lebih tahan akan karat ya, seperti itu U-band-nya. Dan inilah remote-nya. Ini tombol on off-nya nih, di sini tinggal tekan saja. Kemudian ini tombol atur kecepatan pada fan, bisa auto, bisa high atau medium dan low. Kita lihat ya indikatornya berpindah-pindah. Kemudian ini tombol pengaturan atau mode fan atau angin saja. Nah, di sini. Jadi hanya hembusan angin aja, paling wattnya cuma 50 watt. Kemudian yang ini gambar batu es seperti ini ya, ini dingin, sangat dingin. Ini biasanya pengaturan normal di sini kita atur karena kita butuh udara yang dingin. Kemudian yang ini mode sejuk atau mode malam. Kemudian yang ini adalah untuk mengatur kelembaban. Dia akan keluar angin saja dan agak sedikit panas. Ini tombol untuk mempercepat pendinginan dengan high power. Pada settingan ini suhu akan mengejar ke terendah. Sorry, bukan terendah, mungkin tertinggi ya. Dan kipas di putaran tertinggi. Wattnya sudah pasti tinggi. Di watt yang maksimum, dan ini akan sangat cepat sekali untuk pendinginannya, pendinginan cepat. Di sini ada eco mode hemat energi, cocok nih kalau kita inginkan udara yang adem saja, tidak terlalu dingin. Ya, jadi kalau misalkan suhunya sudah sesuai, kita aktifkan saja eco mode ini. Jadi dia akan udaranya adem dan nyaman untuk kita nikmatin udaranya. Kemudian ini tombol pengatur naik turun suhu atau waktu. Kita tinggal tekan seperti ini aja. Kemudian ini tombol on dan off, nyala otomatis ya, kita bisa atur. Ini di sini jam, ini jam ya, kita lihat di sini jam, ini menunjukkan jam sekarang. Kemudian saya inginnya itu kita atur nih, kondisinya sedang mati nih, remote-nya, AC-nya. Saya ingin atur dia nanti jam 13 atau jam 1 menyala. Dan kita atur aja seperti ini, kita tekan-tekan terus sampai ke angka jam 1, jam 13. Setelah itu saya atur inginnya itu nyalanya itu cuma sampai jam 16. Saya atur seperti ini sampai jam 17 deh. Nanti jam 17 mati sendiri. Kita tekan tombol off-nya di sini ke angka 17. Tinggal tekan-tekan seperti ini aja. Nah, ini udah tersetting. Nanti setelah waktunya sesuai sampai ke jam 13, dia akan nyala sendiri dan dia akan mati secara otomatis juga di jam 17. Kemudian ini tombol sleep. Ini kita atur akan menyesuaikan suhunya sehingga tidur kita dijamin akan nyaman. Oke, kemudian yang di sini menu cancel, untuk cancel settingan semuanya. Misalkan settingan dari sleep mode-nya yang sudah kita atur tadi, ingin kita cancel, kita langsung tekan saja. Sleep mode ini bisa diatur dari 1 sampai dengan berapa jam di sini, kita tekan saja. Kita biasanya tidur mungkin ya 8 atau 10 jam ya, atau mungkin ada yang 6 jam, yang kita atur saja sesuai periode tidur kita. Kemudian di remote-nya juga ada fitur airflow. Ini bisa kita atur airflow-nya itu bisa lurus ke atas, bisa ke tengah atau ke bawah, atau bisa swing berjalan terus atas bawah seperti itu. Itu bisa diatur airflow-nya. Di sini ada fitur clean juga. Ini clean ini untuk mode pembersihan dan pengeringan evaporator ya. Jadi dengan fitur clean ini, evaporator akan kering dari kelembaban. Kan setelah dinyalakan dia lembab tuh, nanti akan dikeringkan oleh fitur si auto clean ini atau clean ini. Kemudian ada ACL di sini atau active auto clean reset di sini. Kalau misalkan, soalnya clean ini bisa 2 jam tergantung tingkat kekotoran pada evaporator pembersihannya ya, bisa sampai 2 jam. Teman-teman kalau emang pengen lebih cepat atau pengen mengakhiri proses auto clean ini, tinggal kita tekan ACL ini, maka prosesnya akan selesai. Biasanya ketika kita aktifkan auto clean, indikator LED-nya itu akan berkedip terus seperti itu, switch-nya akan menutup. Yaitu proses dalam membersihkan otomatis
evaporatornya atau mengeringkan evaporatornya. Ini keren sih ada fitur auto clean ini. Oke, terakhir adalah kesimpulan dari AC SRK 05CR ini Mitsubishi ya. Menurut saya yang pertama, desainnya minimalis, compact, begitu keren banget. Kemudian yang kedua, aman karena tingkat flammability-nya rendah dengan R410 ya untuk freonnya. Kemudian kerennya lagi dia bisa pipanya itu sampai 25 meter. Ini gila sih, gokil, sampai dengan 25 meter seperti itu. Dan kemudian dia juga performanya gokil sih, bagus banget. Dengan jet cool itu dia airflow-nya itu sampai dengan 11 meter, gokil ya, itu luar biasa. Dinginnya merata, menjangkau seluruh sudut ruangan rumah. Ini memang jet cool, ini teknologi yang ada dalam pesawat yang diadaptasi oleh Mitsubishi ini. Kemudian puas sih, performa maksimal, tapi harganya mahal. Dari saya, apakah harga menentukan kualitas itu betul? Nggak tahu juga ya. Oke, selama ini sih saya puas dengan performa dari AC Mitsubishi ini. Kemudian kelemahannya, nggak kelemahan sih, lebih tepatnya ini lebih, karena emang basic ya, bukan kelemahan ya, tapi bolehlah saya sampaikan ya. Yang pasti sayang sekali filternya itu tidak terlalu rapat, jadi evaporatornya akan cepat kotor. Kita harus sering mencuci, kemudian tidak ada filter seperti kerosene filter, seperti mungkin karbon filter agar udaranya bersih, bakterinya dapat dieliminasi, itu tidak ada fitur tersebut. Kemudian apalagi ya, yang terakhir mungkin ya harga sih, harga lagi ya. Udaranya dingin maksimal tapi harganya mahal banget. Harganya menurut saya, bagi saya sih mahal banget, tapi kalau bagi Rafathar ini harganya bisa setengahnya dari harga bajunya dia ya. Kalau Rafathar ya. Oke. Jadi itulah kesimpulannya. Menurut saya sih sangat recommended. Sayang sekali harganya lumayan tinggi karena emang brandnya sudah kuat dan brandnya sangat bagus sekali, sudah terjamin kualitasnya. Sekian review dari saya, sampai jumpa di review berikutnya.